Berani kita diskusi berdua biar saya naik? Naiklah. Naik. Tunjukkan Tuhan kamu sama kami. Ya. Tanpa mengganggu Alkitab. Tunjukkan. Itu baru diskusi. Ceritakan siapa Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu itu. Tuhan yang bukan manusia itu bagaimana. Tuhan yang bukan dilahirkan itu bagaimana. Ya. Tapi kalau kamu ganggu Alkitab, saya turunkan kamu. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya. Jangan Shalom. melengkik ya. Ya. Silakan buktikan Tuhan yang bukan manusia dan Tuhan yang dilahirkan. Silakan. Ya, Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam itu ternyata sama-sama tidak nampak, tidak mati, dan maha kuasa, maha kudus. Selama ini teman-teman Kristen mengaku-ngaku Tuhannya sama dengan Yahudi sehingga kitabnya dicolong, tetapi faktanya setelah saya buka Separia, Tuhan berbeda. Jangan ketawa Anda, ini fakta. Saya bicara fakta. Silakan bicara. Kalian selama ini mengaku-ngaku. Ya, kenapa? Bicaralah fakta. Silakan. Ya. Yang mana Tuhan Anda yang bukan manusia itu yang mana? Coba tunjukkan. Ya, Tuhan itu kudus, bos. Ya. Yang mana? Tuhan itu kudus, maha tinggi, maha suci. Ya, yang mana? Yang mana Tuhan itu bukan seperti Tuhan Anda, mesti nampak, mesti jadi manusia. Makanya yang mana? Anda keliru. Anda menghina, menghujat Tuhan kalau Tuhan itu manusia. Makanya yang mana? Paham? Yang mana Tuhan? Yang mana? Yang menciptakan langit dan bumi ini seluruhnya. Yang mana? Di mana dia katakan dia menciptakan? Emangnya Tuhan kayak Tuhanmu makhluk mesti nampak. Oh, itu Yesus yang disalib begitu. Nggak bisa juga kau buktikan. Mana bisa disamakan Tuhannya dengan Tuhan Yahudi? Tuhan mereka mengutuk Yahudi. Mereka bilang, Bapak Ibu, oh Tuhan orang Yahudi dengan Tuhan kami sama. Kalau sama kenapa kau kutuk Yahudi? Tuhannya mengutuk Yahudi. Kita ini bilang Tuhan Yahudi dan Tuhannya itu sama. Gak punya malu. Tuhan dia Bapak Ibu pernah mengutuk Yahudi jadi kera. Yod-He Waw-He Yahweh itu tidak pernah mengutuk Yahudi jadi kera. Pertanyaannya apakah sama? Lalu dia bilang Tuhan itu maha tinggi. Yang mana Tuhan yang maha tinggi itu? Nggak bisa juga dibuktikan Bapak Ibu. Misalnya apa? Menghujat. Misalnya apa? Menghina. Tapi Tuhan yang maha kudus, yang maha tinggi, yang dia sampaikan, yang menciptakan langit dan bumi, tidak bisa dia tunjukkan. Ya, tidak bisa dia buktikan. Nah, ujung-ujungnya menghina. Akhirnya menyamakan Tuhannya sama dengan Tuhan Yahudi. Berarti dua Tuhan dong di dunia ini. Ya. Dia katakan tadi Bapak Ibu Tuhannya sama dengan Tuhan Yahudi. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, tiga dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba kamu buktikan Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kudus, dan Tuhan yang tidak dilahirkan tanpa menyinggung agama manapun. Ini yang kita mau. Ini yang kita mau, biar cerdas. Aku bukan mau debat, aku mau dengar ya. Saya bukan mau debat sama kamu. Saya mau mendengar penjelasan kamu, Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kudus, yang tidak sama dengan manusia, yang tidak dilahirkan. Itu yang kamu buktikan. Bukannya kamu mencocok logikan Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi. Kalau kamu tidak bisa buktikan, saya harus turunkan kamu karena saya tidak mau debat. Saya hanya ingin mendengar penjelasan kamu. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak dilahirkan. Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu maha tinggi. Nah, ini kamu buktikan. Jangan kamu cocok logikan. Tuhan saya dengan Tuhan Yahudi itu sama. Jangan. Kalian berdua sama Yahudi. Tuhan kalian dengan Tuhan Yahudi.
Benci kali kalian sama Tuhan, sama Yahudi. Kenapa kalian berani samakan Tuhan kalian dengan Tuhan Yahudi? Kalau debat, Tuhan kami sama. Tapi di luar debat, Yahudi dikutuki. Terkutuklah Yahudi, terlaknatlah Yahudi. Oh ya Tuhanku, binasakanlah Yahudi. Ketika debat, Tuhan kami dan Tuhan Yahudi itu sama. Di luar debat, Bapak Ibu, mereka mengutuk Yahudi. Mereka berdoa supaya Yahudi itu dibinasakan. Mereka berdoa orang Yahudi itu mati. Ketika debat sama Oten, mereka menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Yahudi itu sama, Oten. Kami satu Tuhan dengan Yahudi, Oten. Yahudi mengenal Tuhan dan menyebut nama Tuhannya dengan nama Adonai. Mereka memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Adonai. Nama Tuhan orang Yahudi bukan Tuhan, nama Tuhan kalian, tetapi Yod-He-Waw-He, Yahweh. Yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang Maha segala-galanya. Nah, kami orang Kristen mengenal Tuhan kami, Yahweh, Yod-He-Waw-He, itu lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Lewat pribadi Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus. Makanya di dalam Alkitab dikatakan Yesus Kristus adalah Elohim yang tidak kelihatan. Itulah Yesus Kristus. Nah, kalau kalian menyamakan Tuhan kalian sama dengan Yahudi, di luar debat kalian tiap hari menghina Yahudi. Tiap hari kalian mengutuk-ngutuki Yahudi. Samanya di mana, Cok? Ya, Nabi Yahudi diakui, Tuhannya Yahudi diakui. Itu di dalam debat. Di luar debat bagaimana Bang Pendi? Lihat sendiri bagaimana mereka berdoa mengutuk Yahudi. Dan sampai hari ini Yahudi menjadi berkat bagi mereka. Benar. Benar Bang. Dan mereka berusaha bagaimana Yahudi bisa lenyap di muka bumi ini. Itu doa mereka Bapak Ibu. Buktinya doa mereka dari zaman saya sampai hari ini tidak dijawab-jawab. Ya. Tidak dijawab-jawab doa mereka. Yahudi masih eksis. Yahudi masih berkarya dan karya Yahudi menjadi berkat bagi dunia. Nah, ketika naik bukannya ditunjukkan datanya. Ini datanya. Bahwa Tuhan kami itulah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kami Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami Tuhan yang Maha Kudus. Jangan samakan dengan Yahudi. Enggak. Naik senggol Kristen dulu. Senggol Alkitab dulu. Itu bukan jawab namanya, itu menghina namanya. Saya naikin kamu, jelaskan kepada kami semuanya, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, ini buktinya. Tuhan kami Tuhan yang Maha Kudus. Ini buktinya. Jangan samakan dengan Yahudi karena kalian benci sama Yahudi. Itu pertama. Yang kedua, jangan ganggu-ganggu Alkitab karena kalian benci kepada Alkitab. Buktikan saja. Buktikan saja, baca ayat yang tertulis dalam kitab kalian. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha Kudus. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami itu Maha Tinggi. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha Kuasa. Surat ini, ayat ini yang mengatakan Tuhan kami Maha segala-galanya dan Maha besar. Ini baru gentleman, bos. Ini enggak. Begitu naik, Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi. Tidak seperti orang Kristen. Tuhannya begini. Kalau saya melihat Bapak Ibu, mereka itu persis seperti orang Farisi. Bagaimana doa orang Farisi? Tuhan, saya tidak seperti si Pendi. Saya tidak seperti si B. Saya tidak seperti si C. Saya tidak seperti si D. Itu orang Farisi. Dia berdoa, tetapi dia menghakimi orang dalam doanya. Tuhan, saya ini sangat baik. Saya tidak seperti Effendi Usman yang jahat. Tiap hari dia live
mengajak kami murtad. Nah, itu kami nggak seperti itu Tuhan. Itu namanya menghina. Nggak boleh. Orang Farisi. Ya. Iya. Kenapa Anda kick saya? Kok Anda langsung kejang-kejang? Hah? Saya Kalau bisa saya bisa buka Separia sama Anda. Kalau saya Kamu kejang-kejang Tuhan saya lu. tidak kalau saya kejang-kejang Nah, saya tidak bisa naikin tidak akan saya naikin Anda. iya, Sekarang tapi tadi kenapa saya mau buka data, Anda langsung kick saya? Apa begitu debat Anda? buka. Silakan buka. Oke. Saya buka Separia. Saparia itu kitab siapa itu? Kitab Yahudi. Jangan. Jangan. Buktikan di dalam kitab kamu bukan kitab Yahudi. Kitab kamu bukan kitab Yahudi. Buktikan di dalam kitab kamu. Kitab kamu kitab apa? Hah? Kitab kamu kitab apa? Ini bukan bicara takut ini. Bukan bicara takut. Kitab kamu kitab apa? Buktikan. Kitab kamu ini, ya, buktikan tertulis di mana Tuhan kamu itu maha kuasa, maha kudus, maha tinggi, maha pencipta. Itu baru gentle. Ini kalau kamu buka kitab orang Yahudi, tulisan rabi-rabi Yahudi, kamu mau jadi kafir. Kamu mau jadi orang Yahudi. Bukan bicara takut lu, saya ingin mengajak kalian, kalau debat itu, buktikan apa yang kalian imani. Buka apa yang kalian percayakan. Jangan kalian buka apa yang kalian tidak imani dan kalian tidak percaya. Kalian berpikir dengan cerdas. Berpikir dengan akal yang sehat. Termasuk si Zumba dan kawan-kawannya. Kalau debat, pegangan kalian itu dua, Al-Quran dan hadis. Nah, buka dua itu. Jangan membuka Alkitab yang kalian tidak imani. Jangan membuka kitab Yahudi yang kalian tidak imani. Buka apa yang kalian imani. Katanya kitab penyempurna. Bukan main kick. Tapi kamu membuka apa yang kamu tidak imani. Saya tidak bisa terima kalau kamu membuka apa yang tidak kamu imani. Coba buka apa yang kamu imani. Kitab kamu kitab penyempurna. Yaitu ini. Nah, buka itu. Langsung main kick, bro. Saya sudah 2 kali naikin kamu. Kitab yang kamu imani kitab apa? Itu yang kamu buka. Ini baru namanya debat. Dan saya ingin mengajarkan semua para apologet. Ketika mereka berdebat sama kita para apologet, kalau mereka membuka kitab Yahudi, mereka buka Talmud, ya. Mereka buka kitab Yaser, kitab orang jujur. Mereka buka kitab ini, Sarafim, dan semuanya. Itu kitab yang tidak mereka imani. Dan itu bukan debat namanya. Itu bukan diskusi namanya. Dan itu tidak bisa dibuktikan. Karena itu bukan pembuktian. Tidak bisa dijadikan dalil sebagai pembuktian. Yang bisa dijadikan dalil sebagai pembuktian, yang pertama, kitab mereka itu, katanya, itu kitab penyempurna. Nah, mereka buka di kitab penyempurna itu, Tuhan mereka itu siapa? Tunjukkan Tuhan yang maha kudus yang dia katakan tadi, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pencipta. Nah, mari kita naikkan lagi. Kalau dia masih buka kitab orang lain, saya kick lagi. Kalau masih buka kitab orang lain, saya kick lagi. Silakan. Buktikan. Ya. Aduh, entar sabar bentar ya. Santai. Ya. Saya sabar. Kalau kamu buka kitab orang lain, saya kick kamu. Gak usah on cam. Iya, bos. Yang namanya diskusi itu pakai komparasi. Jadi Anda nggak paham diskusi ya. Turun kau. Saya meminta Anda pembuktian di dalam kitab Anda. Buka dulu yang di dalam kitab Anda, baru Anda bawa ke kitab orang lain. Kitab Anda itu apa? Al-Quran.
Pegangan Anda dua hal, berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Anda tidak berpegang pada kitab orang Yahudi. Pegang dulu Al-Quran dan hadis. Tunjukkan. Penakut Bapak Ibu. Ini membuktikan mereka tidak bisa tunjukkan data di dalam kitab mereka. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Setiap debat, setiap diskusi, mereka selalu menjawab pakai Alkitab, mereka selalu menjawab pakai kitab-kitab orang Yahudi. Di satu sisi, mereka sangat benci sekali kepada orang Yahudi. Di sisi lain, mereka masih mengemis-ngemis pada kitab orang Yahudi. Di satu sisi, mereka benci sekali kepada Alkitab. Di sisi lain, mereka masih mengemis-ngemis pada Alkitab untuk mencari pembenaran tentang agama, iman, dan Tuhannya. Ya, benar. Namanya juga masih itu, ya wajar lah. Nah, bisa tunjukkan lagi? Naikin. Kalau tidak bisa saya kick kamu. Ya, ya kenapa gimana? Nah, yang namanya Anda paham diskusi ya? Yang namanya diskusi itu pakai komparasi, paham? Tunjukkan dulu data dalam kitabmu. Tuhanku Maha Kudus. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Oh, Tuhanku banyak Maha bos. Tinggi. Al-Baqarah. Ya, tunjukkan satu aja. 106 baca itu. Baca. Ya? Baca. Oh, Anda. Oke, ya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Baca. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya oh, ntar ya. Baca. Ntar. Ya. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pengasih Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Baca. Kamu bilang tadi Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca di mana? Baca. Al-Baqarah 163. Baca. Kok mesti dibaca kali? Saya kan udah tunjukkan ayat. Jadi Tuhan Baca. di Islam, Kalau nggak bisa baca turun. udah kenyang-kenyang. Kalau nggak bisa baca turun. Jangan baca terjemahannya. Ya. Jangan baca terjemahan. Baca Arabnya, teksnya kamu baca. Saya ingin dengar. Jangan baca terjemahan. Surat apa, ayat keberapa, baca teks aslinya, baru setelah itu kamu membaca terjemahan, silakan baca. Ya. Nah, silakan baca. Tertulis di mana? Jangan kamu bilang tertulis di sini, tertulis di ini. Oh, ada banyak. Satu saja kita minta nggak bisa ditunjukkan. Satu saja kita minta nggak bisa ditunjukkan, Bapak. Memakai foto Tuan Logika. Kepada Tuan Logika marah. Ayatnya ada banyak. Satu saja tidak bisa dibuktikan. Dia bilang kitab Oten itu kitab terjemahan. Mereka baca juga terjemahannya. Bukan? Mereka bilang kitab Oten kitab terjemahan. Mereka baca terjemahannya juga. Barusan dia bilang dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu. Dibacakan terjemahannya. Janganlah sama-samain dengan Oten. Ya. Kalau Oten itu membaca terjemahan, kalian bilang Oten itu kitab terjemahan. Nah, ketika kami minta kitab kalian mana? Ini kitab kami. Ini bukan terjemahan. Coba baca, dibacalah. Bla 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 dibaca. Kita tanya, apa artinya? Oh, sebentar, saya lihat terjemahan dulu. Larinya ke terjemahan juga. Ya. Siap, saudaraku. Kita tidak debat. Terima kasih sudah ingatkan. Bang King, terima kasih Bang King. Kita tidak debat, Bang. Nah, cuma kalau dia naik, kita minta pembuktian kepada kitabnya tanpa menyinggung Alkitab dan kitab orang Yahudi. Kitab mereka itu Al-Quran. Mereka berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Nah, buka Al-Quran, buka hadis, di mana yang dia bilang tersebut bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang Maha Kudus. Tunjukkan ayatnya di surat apa? Baca teks aslinya, lalu baca terjemahannya. Itu.
Terima kasih Bang. Ya, sehat selalu Bang. Terima kasih sudah ingatkan saya Bang. Itu Bapak Ibu ya. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa ditunjukkan. Mereka tidak akan bisa tanpa menghujat kita. Mereka tidak akan bisa tanpa menghujat kita. Mereka bisa baru ketika menghujat. Kalau tidak menghujat kita, mereka tidak akan bisa. Ya, terima kasih. Kita tidak mau debat. Nanti rumah kita diseruduk. Debat, rumah kita diseruduk nanti. Semakin kepanasan mereka Bapak Ibu. Saya bisa buktikan. Mana buktinya? Buka kitab Sarafim. Itu kitab siapa itu? Kitab orang Yahudi. Oh, itu bukan pembuktian, bos. Bang Nabalu, terima kasih ya Bang. Itu bukan pembuktian. Katanya cari koin. Bapak Ibu, beri koin dulu Bapak Ibu. Ini sudah diingatkan, cari koin. Nah, ini langsung datang koin. Bang Albert, terima kasih. Bang Rokian, terima kasih Bang. Langsung datang koin ya. Panas. Langsung datang koin. Jangan ingatkan koin sama orang Kristen. Ketuan logika saja orang Kristen kasih koin, apalagi kepada saya. Oten itu teman-teman, ini teman-teman dari sana, tetangga, kepada tuan logika saja itu kami kasih koin. Bukan kasih koin ke tuan logika, apalagi kepada saya. Tuan logika ketika minta koin dikasih koin sama Oten. Dia tuan logika. Bahkan kemarin minta tuan logika tampilkan nomor rekening, dia cari dana, dikasih juga sama orang Kristen. Bagaimana lagi baiknya orang Kristen? Tanpa mengharap balasan. Tidak pernah kami menginginkan, oh logika kamu masuklah Kristen, percayalah kepada Yesus. Terima kasih topinya. Enggak pernah kami bilang begitu. Kenapa? Kami sadar tuan logika itu orang yang menginjak-injak Bible, ya, orang yang menginjak-injak Alkitab. Kami sadar diri. Tuhan yang bisa menjamah dia, dan kami tidak akan mengganggu iman dia, tidak akan mengganggu agama dia, dan kami tidak pernah mengajak-ngajak, ayo masuklah Kristen, percayalah kepada Yesus. Orang Kristen tidak seperti itu. Dia minta koin, kami kasih. Dia minta dana, kalau kami ada dikasih. Itu buktinya ketika dia live beberapa hari yang lalu. Dia cari dana, dikasih sama orang Kristen. Dan tidak ada satupun typing, ayo masuklah Kristen, percayalah kepada Yesus. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Ini bahasa mereka Bapak Ibu. Langsung ketahuan agamanya apa, langsung ketahuan. Apa agamanya, siapa nabinya itu langsung ketahuan. Bangga. Tulis-tulis seperti itu bangga Bapak Ibu. Terima kasih Bang Rocky, terima kasih semuanya ya. Bangga mereka. Benar, Kak Alfa dan Omega. Tidak usah kita bisukan, biarin aja. Telinga mereka mendengar nama Yesus. Ya. Apapun typingan mereka, telinga mereka mendengar nama Yesus. Suatu saat mereka akan sadar. Saya juga dulu sama seperti itu. Menghujat orang Kristen, menghina orang Kristen. Tapi sekali waktu Tuhan sadarkan saya. Tuhan sadarkan akan kesalahan saya. Tuhan sadarkan akan pelanggaran saya. Tapi waktu itu saya tidak menginjak-injak Alkitab. Saya hanya menghina. Saya menghina Tuhan Yesus. Saya tidak menghina Roh Kudus. Ya, saya hanya menghina Alkitab, menghina orang Kristen, menghina gereja, menghina salib. Yang lain saya tidak hina. Dan saya mau membukakan hati dan telinga saya, mau membukakan pikiran saya sehingga saya menemukan kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu, dia kemarin ini Farhan Arisandi ya. Ini orang Aceh. Dia orang Aceh Bapak Ibu. Dia kemarin marah sekali sama saya gara-gara saya pakai Aceh. Saya tidak pakai Aceh pun dia marah.
Saya tidak bawa Aceh, tidak tulis Aceh, mereka marah. Apalagi kalau saya tulis Bapak Ibu, satu keluarga marah sama saya. Farhan Arisandi. Armed. Armed 51. Dia suruh saya membaca 2 kalimat tersebut Bapak Ibu. Supaya kalau saya mengucap apakah saya dijamin tidak kafir? Kan tidak. Saya lebih baik kafir. Kami melihat tingkah-tingkah laku kalian, melihat perilaku kalian, melihat kehidupan kalian. Lebih nikmat jadi orang kafir daripada hidup seperti kalian. Benar saya bilang. Ya. Jadi jangan suruh, oh kembalilah ke agama yang lama, mengucap, baca 2 ini. Oh, tidak menjamin perilaku saya itu lebih baik. Buktinya itu kalian itu. Tingkah lakunya. Typingan, waduh. Benar, memang itu Alkitab sudah mencatat. Dengan berbuat seperti itu seolah-olah mereka beribadah kepada Tuhannya. Bang Rokian, terima kasih Bang Rokian. Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu. Mereka menyangka, mereka berpikir dengan berbuat demikian, mereka lagi beribadah kepada Tuhannya dan mereka mendapatkan pahala. Nah, itu dia Bapak Ibu.